Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Aan di sini. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai seks bebas, kemudian seks berisiko, dan mana yang lebih berisiko dalam kaitannya dengan penularan HIV itu sendiri. Banyak di luaran yang ternyata masih memahami bahwa HIV itu sebenarnya berasal dari seks bebas. Bahkan setiap tahun di HAS sekalipun Hari AIDS Dunia yang kita peringati tiap tanggal 1 Desember, itu selalu ada slogan yang nggak pernah lupa. Jauhi seks bebas agar terhindar dari HIV. Jauhi seks bebas bla 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 bla. Saya bukan sama sekali anti mengenai seks bebas. Tapi balik lagi mengenai edukasi HIV itu sendiri, banyak orang yang kemudian setelah melakukan seks itu sendiri sekalipun tidak bebas dalam artian dia tidak membeli seks ke penjual jasa layanan seks ataupun melakukannya dengan pasangan sendiri, kan berarti bukan bebas, bukan seks bebas kan? Tapi melakukannya dengan beresiko, tanpa pengaman, tanpa kondom. Banyak, banyak banget. Nah, kemudian orang-orang ini pada saat mereka kemudian terinfeksi atau terdiagnosis positif HIV, mereka akan menyangkal bahwa mereka tidak melakukan seks bebas, mereka bukan pelaku seks bebas. Karena seks dengan pacar, seks dengan pasangan sendiri, sekalipun itu dalam ikatan perkawinan ataupun mungkin hanya dalam pacar berarti belum menikah kan, itu mereka nggak pernah menganggap sebagai seks bebas. Menurut mereka yang dianggap sebagai seks bebas adalah gonta-ganti pasangan, kemudian membeli seks ke penjual jasa seks, PSK, PS atau apapun lah namanya mereka itu yang menurut mereka adalah seks bebas. Tapi seks dengan pacar sendiri, seks dengan pasangan sendiri, sekalipun dalam ikatan perkawinan, mereka tidak pernah menganggap itu sebagai seks bebas. Benar. Dan ini yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari saat mereka kemudian terinfeksi positif HIV. Saya nggak pernah melakukan seks bebas seumur hidup saya, tapi kenapa saya bisa positif HIV? Suami saya, istri saya, dia bukan penggemar seks bebas, bahkan sebelum menikah sekalipun. Tiba-tiba dia menularkan saya HIV. Dapat dari mana? HIV kan nggak mungkin ditularkan dari makan di warung atau tidur mulut dengan mulut terbuka, ngorok, kemudian kemasukan cicak atau kemasukan HIV, terus besoknya tiba-tiba positif kan? Yang menjadi faktor risiko adalah seks berisiko itu sendiri, bukan masalah bebas atau enggaknya. Terserah seks mau dilakukan dengan siapapun juga, dengan pasangan sendiri, istri atau suami yang sah dalam ikatan perkawinan, dengan pacar sendiri, ataupun dengan penjual jasa seks sekalipun. Selama itu dilakukan dengan pengaman, dengan menggunakan kondom, dengan memperhatikan semua faktor risiko dan pengamanannya, risikonya akan jauh lebih kecil dibandingkan pada saat melakukan seks dengan pasangan sendiri yang dianggap sebagai bukan seks bebas, tapi kenyataannya mereka justru tidak melakukannya dengan pengaman, dengan protection, dengan kondom. Nah, sekarang berapa banyak dari kita yang kemudian melakukan seks dengan pacar sendiri? Anggapannya dia kan bukan pelacur, masa iya gue harus pakai kondom? Masa iya sih dia kesana kemari nge-seks? Tapi kita nggak tahu. Sebelum dengan kita, apakah dia juga melakukan hal yang sama dengan pacar sebelumnya? Bagaimana status HIV dari pasangan sebelumnya, pacar dia sebelumnya, sebelum dia menjadi pacar kita atau pasangan kita? Sudah pernah kepikir sampai ke sana? Jadi yang selama ini terjadi di dalam edukasi terkait HIV adalah bahwa memang ada kerancuan yang mengatakan bahwa HIV diakibatkan karena seks bebas dan bukan karena seks berisiko itu sendiri. Dan orang-orang inilah yang kemudian menyamaratakan bahwa seks bebas ya sama dengan seks berisiko ya sama dengan seks bebas. Padahal itu sesuatu yang dua hal yang memang benar-benar berbeda artinya. Seks bebas berarti bebas dilakukan dengan siapapun. Tanpa pengaman ataupun dengan pengaman, dia melakukannya dengan siapapun, itulah seks bebas. Seks berisiko berarti dia melakukannya walaupun dengan pasangan sendiri atau bukan dengan pasangan sendiri tanpa pengaman. Itulah seks berisiko. Jadi kalau kemudian kita melakukan seks dengan pacar kita, dengan pasangan kita sendiri tanpa pengaman, oke, kita tahu mungkin masa iya dengan pacar sendiri, dengan pasangan sendiri harus pakai pengaman, tapi apakah kita sudah pernah melakukan cek IMS, VCT sebelumnya? Bagaimana dengan pasangan kita? Apakah dia sudah sadar status HIV dari IMS-nya? Kalau memang belum pernah sama sekali, berarti resikonya akan sangat tinggi sekalipun seks itu dilakukan dengan pasangan sendiri, bukan seks bebas. Jadi
Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa memahami perbedaan antara seks bebas dan seks berisiko. Itu adalah hal yang berbeda sama sekali. Seks berisiko sekalipun dia lakukan dengan siapapun, tetap resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seks bebas yang dilakukan dengan orang yang tidak dikenal tetapi dilakukan dengan pengaman, menggunakan kondom. Resikonya jauh lebih kecil. Saya nggak berani bilang atau nggak akan bilang bahwa memang nggak ada resiko sama sekali, karena memang masih ada resiko. Karena kenyataannya di lapangan ditemukan bahwa memang banyak pengguna kondom yang memang tidak paham cara menggunakan kondom. Termasuk penggunaan pelicin. Banyak yang beranggapan bahwa kalau sudah pakai kondom nggak perlu pakai pelicin, karena kondom sudah ada pelicinnya. Kalau sama perempuan berarti nggak perlu pakai pelicin lagi kalau sudah pakai kondom. Sementara kondom itu adalah pelindung penis dari gesekan vagina atau anus atau apapun kulit pasangan tersebut agar tidak lecet. Tapi kalau kemudian lubrikasinya tidak cukup, memang di dalam kondom, di permukaan kondom, di luar kondom memang ada lubrikasinya, tapi tidak pernah cukup. Yang perlu diperlukan adalah berikan lubrikasi yang cukup, pelicin yang cukup. Dan pelicinnya bukan body lotion, bukan ludah, ataupun minyak goreng, ataupun margarin, atau apapun. Saya pernah dengar semuanya itu. Dan memang mungkin bagi beberapa orang itu sesuatu yang konyol, tapi memang kenyataannya saya tahu ini dari lapangan. Jadi memang ada orang-orang yang menggunakan ludah sebagai pelicin, sementara ludah itu bukan pelicin yang bagus karena cepat kering. Gunakan pelicin yang berbahan dasar air yang memang khusus diciptakan untuk penggunaan bersama kondom. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham mengenai bedanya seks bebas dan seks berisiko, dan tidak lagi mengkait-kaitkan isu HIV atau orang dengan HIV ODIF akibat seks bebas, atau mereka karena kelakuan seks bebas atau bla 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 bla. Enggak. Banyak faktor yang bisa menularkan mereka HIV, karena pada akhirnya di zaman sekarang HIV itu tidak pernah memilih korbannya. Siapapun yang tidak memahami faktor resiko penularan, dia memiliki resiko tertular. Mau tokoh agama, mau tenaga kesehatan sekalipun, mau guru, dosen, atau siapapun, mau ilmuwan sekalipun, selama dia lengah dengan faktor resikonya, maka dia tetap memiliki potensi atau resiko tertular HIV. Ketemu lagi dengan channel saya di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, and like. Bye.